Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solika. Saya dari program studi manajemen Universitas Siber Asia. Saya pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Saya dari kelas MJ704. Apa saja sih yang dibahas di sini? Nah, di sini nanti akan membahas tentang peran MNC, proses ekspansi bisnis internasional, sistem mata uang mengambang terkendali, serta pentingnya neraca pembayaran bagi manajer keuangan dan investor. Nah, apa saja manfaat pembahasan ini? Nah, yang pertama yaitu memahami bagaimana MNC mempengaruhi perdagangan internasional. Yang kedua, mengetahui tahapan ekspansi bisnis global. Yang ketiga, memahami dinamika nilai tukar dalam sistem mengambang terkendali. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis ekonomi dan keuangan internasional. Nah, yang pertama, MNC. Apa sih MNC itu? Multinational Company. Apakah MNC mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif? Ya, kenapa dianggap mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif? Karena yang pertama, aktor perdagangan bergeser dari negara ke perusahaan global. Jadi MNC ini menentukan alur produksi dan perdagangan, bukan keunggulan alami dari suatu negara. Terus yang kedua, adanya mobilitas modal dan teknologi lintas negara. Kenapa? Karena menghapus asumsi teori klasik bahwa faktor produksi tidak bergerak antar negara. Kemudian, produksi tersebar di banyak negara global value chain. Kenapa? Karena produk tidak lagi mencerminkan keunggulan komparatif suatu negara. Selanjutnya, perdagangan intra perusahaan, yaitu atau biasa disebut intra-firm trade, yaitu 30-40% perdagangan dunia terjadi antar cabang MNC, tidak mengikuti harga pasar atau keunggulan relatif negara. Kemudian, negara memperoleh keunggulan buatan dari investasi MNC, yaitu keunggulan komparatif bisa diciptakan, bukan sesuatu yang natural. Kemudian, keputusan produksi berbasis strategi global perusahaan, yaitu mempertimbangkan biaya tenaga kerja, pajak, lokasi pasar, dan efisiensi rantai pasok. Selanjutnya, persaingan global bergeser ke keunggulan kompetitif atau partner ini karena adanya inovasi, teknologi, brand, dan manajemen perusahaan lebih menentukan daripada keunggulan negara. Kemudian, ekspansi bisnis ke mancanegara. Ekspansi internasional ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pasar, pendapatan, dan daya saing global. Perusahaan global harus melalui serangkaian analisis dan penyesuaian sebelum memasuki pasar asing. Proses ini melibatkan keputusan ekonomi, hukum, budaya, dan juga organisasi. Nah, ini adalah alurnya ekspor ke mancanegara itu ekspor ke mancanegara itu secara tidak langsung, yaitu perusahaan menjual produk ke perantara lokal yang kemudian mengekspor barang tersebut ke luar negeri. Jadi ini risikonya rendah sehingga kontrol pasar terbatas. Terus ekspor langsung ini yaitu perusahaan menjual langsung ke pembeli atau distributor luar negeri tanpa perantara domestik. Ini kontrolnya lebih besar karena menggunakan biaya yang lebih tinggi.
Terus lisensi atau franchise, yaitu memberikan hak kepada pembeli di negara lain untuk menggunakan merek, teknologi, atau proses bisnis dengan imbalan royalti, risiko rendah, kecepatan ekspansi tinggi. Kemudian joint venture, yaitu kerjasama dengan perusahaan lokal untuk membentuk entitas baru, memudahkan akses pasar dan berbagai risiko, tapi membutuhkan koordinasi yang kuat. Kemudian subsidiary atau FDI. Ini perusahaan atau pembeli memiliki fasilitas produksi atau operasional langsung di luar negeri, sehingga kontrol penuh terhadap bisnis ini perlu untuk investasi dan risiko yang paling tinggi. Selanjutnya, global corporation, yaitu perusahaan beroperasi secara penuh di banyak negara dengan integrasi global. Strategi produksi dan pemasaran dilakukan secara koordinasi melalui seluruh dunia. Nah, tadi ini awalnya itu pertama identifikasi peluang pasar, kedua pemilihan negara tujuan, kemudian menentukan mode entry-nya, kemudian yang keempat adaptasi produk dan pemasaran, yang kelima struktur organisasi global, keenam pengelolaan risiko, ketujuh implementasi dan scaling up, terus selanjutnya pengembangan yang lebih lanjut. Nah, ini ekspansi bisnis ke mancanegara. Ini identifikasi peluang pasar. Bagaimana budaya, preferensi, dan perilaku konsumen itu. Yang kedua, pemilihan negara tujuan. Nah, menilai stabilitas politik, ekonomi, hukum, dan negara sasaran. Ketiga, menentukan mode entry. Nah, beberapa pilihan ini strategi masuk ke pasar seperti ekspor, lisensi, atau joint venture. Kemudian selanjutnya itu adaptasi produk pemasaran. Ini bisa menggunakan bahasa dan pesan promosi mengikuti budaya lokal tersebut. Terus selanjutnya menyiapkan struktur organisasi internasional. Ini tentang penetapan SOP, yaitu standar operasi global itu gimana sih gitu. Terus selanjutnya pengelolaan risiko internasional. Nah, ini terkait dengan politik, itu kayak perubahan kebijakan atau nasionalisasi, misal dengan mitigasi asuransi risiko politik. Selanjutnya implementasi operasional. Ini seperti evaluasi reguler untuk perbaikan strategi. Selanjutnya yaitu scaling up dan pengembangan lanjut. Ini berfungsi untuk meningkatkan investasi atau kapasitas produksi. Nah, sistem mengembang terkendali dan fluktuasi kurs. Nih, apakah kurs dapat berfluktuasi tinggi? Ya, kurs tetap dapat berfluktuasi tinggi. Kenapa kurs bisa berfluktuasi? Karena nilai tukar tetap ditentukan oleh mekanisme pasar dan permintaan atau penawaran. Terus pengaruh arus global, sentimen investor, inflasi, dan juga suku bunga. Kemudian faktor eksternal seperti krisis global atau gejolak ekonomi politik. Terus peran pengendalian bank sentral bagaimana? Bank sentral melakukan intervensi untuk meredam volatilitas ekstrim. Intervensi dilakukan melalui pembelian atau penjualan falas, penyesuaian suku bunga, kebijakan arus modal. Nah, ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nilai uang. Nah, dengan alasan manajer keuangan berkepentingan dengan neraca pembayaran. Kenapa? Yang pertama yaitu pengaruh terhadap nilai tukar. BOP defisit menyebabkan tekanan depresiasi mata uang, dan nilai tukar berpengaruh pada biaya impor bahan baku, beban utang luar negeri, dan penetapan ekspor. Yang kedua, penilaian risiko ekonomi makro. Ini defisit transaksi berjalan atau neraca modal menandakan risiko ekonomi dan membantu menentukan strategi lindung nilai atau hedging dan manajemen risiko. Kemudian perencanaan investasi dan ekspansi internasional. Kondisi
Kondisi BOP yang sehat menandakan stabilitas sehingga lebih aman membuka cabang, ekspor, atau bertransaksi global. Kemudian yang keempat, akses terhadap pembiayaan internasional. Nah, negara dengan BOP kuat lebih dipercaya lembaga finansial internasional. Perusahaan lebih mudah memperoleh pinjaman luar negeri dengan biaya yang lebih rendah. Nah, ini alasan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran. Kenapa? Karena yang pertama itu menilai risiko investasi. BOP defisit besar, risiko volatilitas pasar, arus modal keluar, dan penurunan permintaan aset. Investor mencari negara dengan stabilitas eksternal. Pengaruh terhadap keuangan yaitu arus modal keluar masuknya tercermin dalam BOP, mempengaruhi saham, publikasi, dan yield. Prospek pertumbuhan ekonominya bagaimana? POP surplus sering dikaitkan dengan ekspor yang kuat dan ekonomi sehat sehingga prospek investasi lebih menarik. Kebijakan pemerintahnya dan bank sentralnya prediksinya gimana? BOP defisit dalam hal ini dapat mendorong kenaikan suku bunga, intervensi pasar falas, dan pengetatan kebijakan moneter. Kesimpulannya, manajer keuangan dan investor sangat berkepentingan terhadap neraca pembayaran karena BOP memberikan sinyal mengenai kekuatan nilai tukar, arus modal, risiko ekonomi, kondisi pasar keuangan, serta prospek pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan memahami BOP, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi resiko. Demikian presentasi ujian akhir semester dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.